Jumpa lagi. Di sini saya berada bersama tamu saya dari Toraja, yaitu Bapak Petrus Tiranda dan Ibu Sanda Mongan. Mereka adalah dosen dari Tanah Toraja dan saya akan bertanya, mereka ini dosen di kampus mana dan mereka berada di Belanda untuk apa? Siapa yang pertama? Mungkin ladies first. Oh, ladies first. Iya. Ya, begini Kak. Iya. Kami sebenarnya mengajar di Institut Agama Kristen Negeri Toraja yang awalnya sebenarnya STT Rantepao. Iya. STT Rantepao itu milik Gereja Toraja, Iya. tapi kemudian beralih status menjadi negeri, jadi sekarang namanya Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Nah, kami mengajar di situ sebagai dosen. Tetapi kemudian Dirjen Bimas Kristen menyekolahkan kami, memberi beasiswa untuk studi lanjut PhD. Dan kemudian kami mengikuti tes, beberapa kali tes untuk mengejar beasiswa itu. Akhirnya kami lolos dan Dirjen Bimas Kristen menempatkan kami untuk kuliah di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, tapi sekarang berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Nah, di situ kemudian program dari Dirjen Bimas Kristen bahwa ada 2 semester pengalaman luar negeri. Jadi sebenarnya kami ini 2 semester berada di Belanda. Tetapi karena COVID, akhirnya 1 semester yang lalu itu kami kuliah online di Indonesia. Nah, semester ini kami datang di sini di Belanda untuk mengikuti program sandwich namanya. Ya, jadi 6 bulan semester kami di Protestantse Theologische Universiteit di Groningen. Ya, kami tinggal di Groningen. Jadi setelah 1 semester kami mengikuti kuliah di sini, melakukan penelitian, research di library, di perpustakaan di kampus, juga melakukan tatap muka di kampus. Kami presentasi, setiap orang membuat satu hasil penelitian, paper dan sebagainya, lalu dipresentasikan di depan profesor kita, masing-masing punya profesor pembimbing sesuai dengan bidang masing-masing di kampus. Nah, setelah itu selesai, kami masih ada 1 teman lagi minggu depan yang presentasi, itu yang terakhir. Setelah itu maka program sandwich ini selesai dan kami akan kembali ke kampus kami kembali, yaitu Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta untuk menyelesaikan penelitian. Jadi seperti itu, jadi anugerah yang luar biasa bisa hadir di sini, bisa selain tujuannya memang pemerintah mengutus kita untuk kuliah, bisa berjumpa dengan orang-orang Indonesia yang sangat ramah, sangat baik, menerima kami dengan baik, bisa berkunjung ke beberapa organisasi gereja, termasuk sempat beribadah nuansa Toraja, luar biasa, berjumpa dengan orang-orang Toraja, termasuk kakak di sini sekeluarga yang menerima kami, sungguh luar biasa. Wah, anugerah ini luar biasa. Lanjut. Pak Petrus Tiranda, sebenarnya pendidikan di Indonesia nggak kalah banget dengan pendidikan di Belanda. Kenapa harus ke Belanda? Saya kira kalau bicara soal pendidikan secara khusus teologi di dunia, ya tentu dasarnya, basicnya kan banyak gereja-gereja di Indonesia, termasuk gereja di mana saya ada di Toraja, Gereja Toraja. Sendingnya atau misionarisnya itu berasal dari Belanda. Jadi akar sejarah gereja itu tidak bisa dipisahkan, bahwa meskipun gereja di dunia itu berasal dari Asia, tetapi kemudian ke Eropa, dan dari Eropa ke Indonesia, misalnya dari Belanda ke Indonesia. Nah, dari situ memang dilihat bahwa kemajuan, mau belajar banyak tentang sejarah gereja, perkembangan gereja pada awalnya itu dari Belanda. Meskipun sekarang ini tentu saya pribadi agak sedikit sedih melihat perkembangan gereja di Belanda, khususnya gereja-gereja Protestan yang mulai dalam tanda petik mengalami kelesuan dalam hal ibadah dan bergereja. Ya, mungkin saja secara nilai di Belanda, nilai-nilai Kristen itu menjadi pondasi akar dari negara Belanda yang luar biasa sekarang ini, maju, yang ramah, yang sungguh-sungguh mempedulikan masalah kemanusiaan, juga mempedulikan masalah-masalah lingkungan hidup dan berbagai hal di Belanda ini sebenarnya. Tapi sekali lagi ya, pergumulannya di soal ya situasi bergereja, gereja-gereja termasuk gereja di mana lahirnya para sendeling itu menjadi
saya kira itu sebuah tantangan baru mengenai eksistensi gereja di dunia, secara khusus di Belanda di masa depan. Ya, ada yang mengatakan itu karena pengaruh sekularisme, dan ini menjadi sebuah fenomena baru, tantangan baru dalam kaitan riset bagaimana gereja tetap survive di tengah sekularisme yang begitu keras mengguncang Belanda, dan katanya gerakan sekularisme sangat kuat di Belanda dibanding dengan beberapa negara-negara, dan itu memang dari selama kami ada di Belanda untuk mau belajar banyak tentang kemajuan teologi supaya menjadi perbandingan dengan keadaan yang ya kita alami di Indonesia. Itu satu segi lain, literatur di Belanda juga lebih mumpuni, lebih maju dibanding literatur di Indonesia. Dan sekaligus juga ini sebuah pengalaman, seperti kawan saya tadi berbicara mengenai ada keinginan dari Bimas Kristen bahwa sekolah-sekolah yang dibina di bawah Bimas Kristen secara khusus IAKN, Institut Agama Kristen Negeri Toraja misalnya, dan beberapa institusi negeri yang lainnya, untuk para pendidiknya punya pengalaman internasional, bukan sekedar belajar teologi di dalam, tapi juga belajar teologi di luar, juga mempelajari bagaimana ya pendekatan-pendekatan ilmiah dari sudut teologi secara Eropa dan beberapa hal lain. Dan tentu juga sekaligus bukan sekedar membaca, tapi pengalaman langsung, pengalaman real, melihat kondisi gereja seperti yang saya katakan tadi, juga mengalami langsung budaya akademik di Eropa misalnya itu, dan juga melihat langsung beberapa situs-situs yang terkait dengan kegerejaan di Eropa. Dan kami bersyukur, bagi saya pribadi sekali lagi, dan tentu sama dengan kawan saya, bahwa secara ini bicara logika kembali, secara logika tidak pernah saya memimpikan, tidak pernah bermimpi waktu kecil saya di kampung, karena saya orang kampung, bisa berada di Eropa. Sepertinya saya kaget, dan makin hari makin saya mengalami mujizat Tuhan, walaupun banyak orang mengatakan ya itu hal-hal biasa, tapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, karena tidak pernah membayangkan bisa berada di sini dan mengalami kisah-kisah kehidupan. Maka saya menghayati perjalanan selama kurang lebih mau hampir 6 bulan ini, bahwa ini bukan hanya pesiarahan akademik, tetapi juga pesiarahan atau intelektual, tapi pesiarahan kerohanian. Karena ternyata awalnya saya ragu datang ke sini karena ya saya sendiri pribadi bahasa Belanda saya sama sekali nol. Bahasa Inggris pun ya bahasa Inggris pencaksilat, katakanlah begitu. Sampai ada kawan saya menelpon, "Oh, bagaimana syaratnya bisa sampai ke situ?" Saya bilang, "Ya saya juga tidak tahu kalau bicara syarat." Mujizat Tuhan. Ya, mujizat. Ini only by grace ya. Hanya anugerah Tuhan. Banyak orang lain lebih hebat bahasa Belanda, lebih hebat bahasa Inggris dibanding saya. Tapi kalau saya berlabuh di sini, saya tahu memang saya berusaha, tetapi usaha tanpa ya diberkati Tuhan, tanpa Tuhan perkenan, ya bagi saya itu percuma. Dan itu pengalaman hati saya. Jadi saya mengimani bagian Alkitab, saya agak lupa di Korintus kalau tidak salah, bahwa Allah menyediakan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan dan saya tidak pernah membayangkan bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan lebih dulu. Jadi baru kita mengasihi. Jadi Tuhan yang tumbuhkan cinta kasih di dalam hati kita, dan ya dari cinta kasih itu meluap untuk ya kepada Tuhan sendiri dan juga pada sesama. Nah, kami juga bersyukur bahwa hanya 6 bulan tapi penuh dengan ya tadi kebaikan-kebaikan, ya kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan. Banyak orang sudah bertahun studi di sini belum bisa mengalami hal-hal yang bagi saya, bahasa saya itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kami mengalami anugerah demi anugerah ke depan, anugerah lagi. Jadi akhirnya tadinya ragu, khawatir, tapi Tuhan menunjukkan bahwa saya adalah Tuhan, Jehovah Jireh. Dia menyediakan tepat pada waktu kami bergumul mengenai hal itu, berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa, baik ya orang Belanda sendiri, dan terlebih orang Indonesia, dan terlebih orang Toraja. Akhirnya kami mengalami banyak situasi, termasuk tadi
Ibu Sanda menyampaikan ibadah nuansa Toraja, ketemu dengan Ketua Tongkonan Toraja, Om Peter dan ya Kak Irene, begitu bisa ada di sini. Nah itu, dan tambahan terakhir barangkali tuh tadi yang saya katakan ialah 6 bulan ini di sela-selanya itu kami diizinkan bisa melakukan juga tour, ya walaupun bagi barangkali orang ini adalah ya jangan-jangan hanya sekedar datang jalan-jalan, tapi dalam tour juga itu ada pengalaman real yang bisa dilihat. Kalau buku bisa dibaca, tetapi lihat langsung situs-situs kekristenan itu luar biasa. Misalnya kami di Belanda bisa melihatnya, kemudian ke Jerman, terutama misalnya situs gereja Protestan mengenai di Wittenberg, Luther. Kami datang di rumah Luther dan juga gereja Luther, dan beberapa tempat di Jerman kami kunjungi, kemudian bergerak ke arah Austria beberapa ya menit atau jam, turun di situ, kemudian ke Zurich, dan dari Zurich ke Swiss, ketemu dengan dosen kami dulu di SDT Jakarta, tetapi juga dalam percakapan dengan beliau mengatakan itu juga kasih karunia bisa dia menjadi salah satu orang yang bekerja di Dewan Gereja sedunia. Dari seluruh dunia dia satu-satunya orang Indonesia, dan beliau welcome sekali menerima kami. Dia dosen kami tapi sekaligus sahabat kami, ya Pendeta Abraham Silo Wilar, dan kami tinggal di rumahnya kurang lebih 2 malam, dan kemudian dari situ balik lagi ke ya mengalami juga yang katanya terkenal mengenai Paris, ya Menara Eiffel. Wah, di situ kami mengalami Menara Eiffel dan beberapa tempat situs-situs Kristen juga kami menemukan. Gereja-gereja tinggal menjadi semacam tanda petik monumen. Jadi tinggal kenangan, in memoriam. Hanya tinggal kenangan bahwa pernah ada kekristenan. Dan yang itu yang kita khawatirkan, pola yang sama sejak dari Turki, 7 gereja di Asia Kecil, juga begini di Eropa. Jangan-jangan kalau kita tidak awares, tidak waspada, sigap, hal yang sama bisa terjadi di Indonesia kalau gereja tidak lagi berdampak dan macam-macam. Apalagi dengan banyaknya tantangan sekarang. Walaupun tentu kita beriman bahwa Tuhan ya bisa berintervensi dalam banyak hal untuk untuk menghidupkan kembali gerejanya dimanapun. Tetapi tetap bagaimana kita sebagai bagian gereja yang sudah menerima kasih karunia itu, membagikan kasih karunia itu supaya sungguh orang merasakannya dan sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan sejati yang dikatakan oleh kitab, yaitu menemukan Kristus. Jadi saya kira itu banyak hal. Jadi tadi lalu ada tambahan di setelah kami pulang lagi kuliah, kami masih melihat ruang bisa juga ke tadi saya bicara Wittenberg, Jerman, juga di Swiss kami mengunjungi monumen reformasi mengenai Calvin, dan mengunjungi gereja Calvin, tempat Calvin melakukan reformasi, dan beberapa situs itu luar biasa. Dan terakhir minggu yang lalu ini kami bisa mengunjungi sebuah pusat gereja yang luar biasa sampai hari ini, yaitu Vatikan Roma. Selain itu tentu melihat beberapa tempat. Jadi kami ada di Vatikan Roma, dan saya melihat suasana gereja Katolik masih kuat di Roma sampai di Milan, dan beberapa ya gereja-gereja yang bagus kami lihat. Dan itu juga sudah sangat luar biasa masuk ke dalam, melihat sendiri sejarah-sejarah gereja. Ya paling tidak ada 3 sejarah yang luar biasa. Gereja Jerman, dalam hal ini Wittenberg mengenai Luther, lalu Calvin di Swiss, lalu di gereja Santo Petrus di Vatikan Roma. Baru kemudian kami balik lagi ke Belanda, dan dari Eindhoven terus ke rumah Om dan Tante di sini, ke rumah Kak Irene, dan boleh juga mengalami hari ini pergi gereja di gereja Katolik dan mengalami langsung ibadah itu. Jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Terlibat Dan ya bersyukur juga diizinkan oleh Tuhan melalui ya Ketua Tongkonan dan juga Kak Irene, Om Herman dan beberapa yang lain terlibat mengalami bagaimana mencari dana. Istilahnya basar, dan luar biasa banyak orang hadir. Kami bersukacita bisa menjadi bagian kecil dalam kegiatan itu, merasakan sendiri bagaimana euforia mencari dana dan melihat langsung
orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, walaupun mereka punya jabatan, ada dokter, ada yang punya pekerjaan yang bagus di Belanda, tapi sehati dan mau terlibat bekerja tanpa ya memandang status dan sebagainya. Tidak untuk dilayani, tapi melayani. Ya, dan saya lihat mereka melayani, tapi betul-betul melayani dengan tulus. Kan banyak orang melayani dengan agenda, ada maunya, ada udang di balik batu. Tapi bagi saya menghayati ini adalah sebuah model kepemimpinan melayani yang tulus yang ditunjukkan Kristus, karena ya itu soal motivasi yang terdalam, soal belajar dari bagaimana Kristus yang setara dengan Allah tapi rela merendahkan diri. Jadi dia betul-betul menangkap pola Kristus, yaitu pola inkarnasi itu. Jadi pelayanan yang inkarnasional lah kira-kira, kalau boleh saya mengatakannya seperti itu. Karena pelayanan yang inkarnasional akan melahirkan pelayanan yang sungguh-sungguh melayani dan juga melakukannya dengan penuh sahabat, kesetaraan. Dan budaya itu yang dikembangkan di Belanda sebenarnya bagi saya itu nilai kekristenan sebenarnya. Bahwa kita setara di hadapan Allah. Ya soal di latar belakang sosial itu soal lain di tempat kerja, tapi di gereja orang diperlakukan sama. Karena semua orang sama di hadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf terlalu panjang. Video berikutnya mereka akan menjelaskan bagaimana perbedaan dosen Indonesia dan dosen di Belanda, dan siapa yang membiayai pendidikan dan biaya hidup selama mereka berdomisili di Belanda.